Shalom saudara-saudari, pada saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam Hagai 1 ayat yang ke-14. Demikian dikatakan, Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Jadi, disunggul Jehovah mator dini si Zerubabel, anak ni si Shealtiel. Pangarajai sian Juda dohotor dini si tuani malim Joshua, anak ni si Josadak. Dohotor dini Sadok pasi-pasi ni bangsoi. Gabi robema nasida mengaradoti ulaon di bagas ni Jehovah Zebaot debata nasidai. Saudara-saudari, judul nas renungan kita adalah menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat untuk menemukan petunjuk Allah. Saudara-saudari, semua orang pasti berbahagia jika memiliki rumah pribadi. Apalagi rumahnya luas, terdapat banyak ruangan, tempat untuk beraktivitas, dan diisi dengan barang-barang perabotan yang menarik dipandang mata. Rumah adalah tempat kita berkumpul bersama di dalam keluarga. Saat kita di rumah, kita saling berbagi cerita dengan anggota keluarga kita. Ada banyak kenangan yang kita ingat di mana saat-saat kita berkumpul bersama-sama dengan saudara kita. Meskipun dari anggota keluarga itu ada yang meninggalkan rumahnya dan pergi merantau untuk bekerja, pasti dia akan selalu ingat dan rindu untuk datang kembali pulang ke rumahnya. Tidak ada yang salah jika kita menjadikan rumah sebagai tempat berkumpul bersama. Tetapi kita tidak boleh melupakan ada satu rumah yang paling berharga di dalam kehidupan ini, di mana kita membutuhkan tempat menerima petunjuk untuk melangkah menjalani kehidupan kita, yaitu rumah Tuhan. Hal ini yang menjadi pesan di dalam nas renungan pagi saat ini, di mana Nabi Hagai mengingatkan umatnya Israel untuk tidak lupa membangun rumah Tuhan. Saat bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel, situasi hidup mereka yang dahulu di Yerusalem sudah berubah. Waktu 70 tahun di pembuangan Babel menyebabkan rumah tempat mereka tinggal di Yerusalem hancur. Bangsa Israel harus membangun kembali rumah-rumah mereka. Tak satu orang pun di antara umat Israel mengingat rumah Tuhan. Hanya Nabi Hagai yang mengingat begitu berharganya rumah Tuhan. Di dalam hati Hagai terus bersuara, mengapa tidak rumah Tuhan yang pertama kita bangun? Sebab di dalam rumah Tuhanlah kita akan mendapatkan petunjuk untuk membangun kembali kota Yerusalem milik Israel yang telah hancur. Nabi Hagai pun pergi memohon kepada penguasa saat itu seperti pada raja, bupati, dan imam besar untuk mau
mendirikan rumah Tuhan. Saat memasuki Yerusalem, Nabi Hagai pun mengajak bangsanya Israel terlebih dahulu membangun atau memperbaiki rumah Tuhan. Dan di sanalah tempat mereka untuk berdoa, menyesali segala perbuatan yang pernah mereka lakukan. Penyembahan berhala, penipuan, dan penyimpangan firman Tuhan merupakan penyebab mereka dihukum Tuhan ke Babel. Tidak ada kebahagiaan didapat di luar Tuhan. Hanya dengan melakukan perintah Tuhan, kita menemukan kedamaian. Meskipun Israel merupakan umat pilihan Allah, mereka tidak boleh mengandalkan kesombongan dan kemampuan yang mereka miliki di hadapan Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan, umat Israel itu tidak ada apa-apanya di hadapan bangsa lain. Israel hanya bangsa yang kecil dan lemah. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan keselamatan kepada umat Israel. Di dalam rumah Tuhan, kita dapat mensyukuri segala berkat dan penyertaannya di dalam kehidupan ini. Sesibuk-sibuknya diri kita bekerja, berikanlah waktu pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah. Di dalam rumah Tuhan, kita menemukan hikmat dan kebijaksanaan untuk menentukan langkah yang tepat mana yang harus kita pilih di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh bersyukur kami saat ini mendengar begitu berharganya rumah Tuhan, rumah-Mu, sebagai tempat bagi kami untuk mendapatkan petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, Engkau berkatilah diri kami supaya kami tetap semakin rindu untuk hadir ke dalam rumah-Mu, memuji-Mu, mensyukuri segala berkat yang telah kami terima. Ya Tuhan, di dalam rumah-Mu juga kami meyakini bahwa Engkau hadir menyatukan kami di antara saudara-saudari kami, seluruh jemaat-Mu. Dan di sanalah tempat bagi kami untuk berdoa, mendoakan yang lemah supaya Engkau kuatkan, mendoakan yang sakit supaya Engkau memberikan kesembuhan. Tuhan, berkati juga para hamba-Mu, para pendeta, para paralado yang melayani di rumah-Mu, Tuhan, supaya mereka juga semakin giat di dalam pemberitaan Injil dan melayani dengan baik, melayani seluruh jemaat-Mu dan menjaga iman mereka. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.